kelemahan Anda teman-teman ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Harnawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini sudah sampai di part yang ke-106 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 105, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai untuk membahas soal, kali ini kita akan membahas dulu mengenai nilai ambang batas dan bobot teman-teman ya untuk P3K tahun 2023 ini teman-teman. Nah, jadi nanti di seleksi P3K tahun 2023 seperti yang 2022, teman-teman akan mengikuti beberapa subtes ya, yaitu kompetensi teknis. Di sini ada 90 soal untuk nakes dan juga untuk yang teknis. Kemudian kalau yang guru biasanya kalau berkaca dari yang kemarin itu ada 100 soal teman-teman ya. Kemudian untuk kompetensi manajerial ada 25 soal, di mana nanti ada 4 pilihan ganda yaitu A, B, C, D teman-teman. Kemudian ada tes sosial kultural juga, ini ada 20 soal dengan pilihan gandanya ada 5, A, B, C, D, dan E. Nah ini nanti akan disatukan. Kemudian nilai ambang batasnya harus 130 mencapainya teman-teman ya. Dari nilai maksimal yaitu 200. Kemudian yang terakhir adalah seleksi wawancara teman-teman ya, dimana jumlah soalnya ada 10 soal dengan durasi 10 menit teman-teman. Jadi masing-masing soal itu waktunya 1 menit teman-teman. Nilai ambang batasnya 24 dan nilai maksimal tentu 40 teman-teman ya. Karena pilihan gandanya juga cuma 4 ya, A, B, C, dan D. Nah pada video kali ini kita hanya membahas mengenai wawancara teman-teman ya. Nilai paling tingginya tentu adalah 4, paling rendah 1. Dan jika teman-teman tidak menjawab baru nilainya akan 0 ya. Selama teman-teman menjawab pasti ada nilainya gitu teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Untuk materi wawancara ini ada beberapa ya berdasarkan Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan. Nanti teman-teman silahkan cek teman-teman ya. Yang pertama, tes wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Jadi indikatornya 2 ya, integritas dan moralitas. Nah kemudian kita lihat integritas itu ada beberapa poinnya teman-teman ya, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini saya singkat dengan yang bertulis tebal saja teman-teman ya, yaitu JUP, mandi, gerhana, berat teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar apa sih singkatan yang lebih menarik teman-teman yang mudah untuk diingat. Nah itu terkait integritas. Kemudian apa sih itu moralitas? Jadi moralitas itu terkait dengan sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etikat atau adat sopan santun gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, ini dia contoh soal kita yang pertama teman-teman. Anda dan pasangan memutuskan untuk sama-sama bekerja. Sekarang sudah banyak jasa penitipan anak sementara orang tua bekerja. Banyak rumor yang beredar bahwa tempat penitipan sering melakukan kekerasan kepada anak yang dititipkan. Bagaimana pendapat Anda terkait hal tersebut? A. Saya akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum mempercayakan anak saya pada mereka. B. Saya akan mencari penitipan dengan biaya mahal agar keamanan anak saya terjamin. C. Saya berencana menitipkan anak saya pada neneknya saja meski mereka sudah tua.
Atau yang D, saya akan memantau mereka selama 24 jam sebelum mempercayakan anak saya. Gimana teman-teman? Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini intinya terkait jasa penitipan anak ya teman-teman ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Saya akan melakukan survei terlebih dahulu. Ini solusinya dia harus melakukan survei supaya apa? Supaya tempat dia menitipkan anaknya ini tidak termasuk yang melakukan kekerasan teman-teman ya. Oke, ini jawaban yang bagus teman-teman. Kemudian yang B, saya akan mencari penitipan dengan biaya mahal katanya, agar keamanan terjamin. Apakah iya biaya yang mahal selalu aman? Ini tidak menjamin ya. Karena mungkin beberapa akan memang aman, tapi beberapa yang lain belum tentu aman ya, meskipun biayanya mahal. Dan tidak menutup kemungkinan juga yang biayanya tidak mahal malah aman gitu teman-teman ya. Jadi ini bukan solusi yang tepat, lebih tepat yang A ya. Kita eliminasi. Kemudian yang C, saya berencana menitipkan anak saya pada neneknya saja, meski mereka sudah tua. Nah, di sini kata meski mereka sudah tua ini tidak memberikan kita solusi yang tepat teman-teman ya, karena di sini nenek itu bukan penitipan anak sebenarnya teman-teman ya, apalagi mereka sudah tua. Jadi ini tidak tepat. Kemudian saya akan memantau mereka 24 jam sebelum mempercayakan anak saya. Nah, ini kalau teman-teman memantau ya, kalau teman-teman memantau mereka, apa ya, mereka akan bekerja dengan biasanya gitu ya. Apa iya mereka akan jujur gitu teman-teman ya, kalau teman-teman memantaunya gitu ya. Dan ini selama 24 jam. Apakah iya juga selama 1 hari teman-teman mempercayakan anak kalian itu dia tidak melakukan kekerasan? Bisa jadi saat kalian memantau itu kebetulan mereka tidak melakukan kekerasan, kebetulan gitu ya. Jadi lebih tepat dan lebih mewakili di sini menurut saya yang A ya teman-teman ya, yaitu melakukan survei terlebih dahulu gitu ya. Ini sudah mewakili jawaban yang D ini teman-teman. So jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda sedang liburan di sebuah pulau bersama keluarga. Tiba-tiba atasan meminta Anda mengerjakan tugas secara online dengan segera. Anda tidak dapat meninggalkan anak-anak yang sedang minta ditemani bermain. Saat ini banyak jasa pengetikan dan pengerjaan tugas secara online. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah: A. Saya ikut memanfaatkan jasa online. B. Jika pekerjaan mereka baik, maka saya akan mencobanya. C. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. Atau yang D, meninggalkan anak sebentar saja bukan masalah yang besar. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat inti masalahnya di mana ya. Bagaimana tanggapan kalian terkait jasa pengetikan dan pengerjaan tugas? Ini teman-teman. Tugas itu siapa sih sebenarnya yang lakukan? Tugas itu harus Anda yang melakukan ya, karena Anda sebagai karyawan. Apa iya teman-teman akan mempercayakan tugas teman-teman kepada jasa pengerjaan tugas gitu ya? Ini tidak elok sebagai seorang karyawan teman-teman. Saya ikut memanfaatkan jasa online, ini tentu bukan jawaban yang tepat teman-teman. Jika pekerjaan mereka baik, maka saya akan mencobanya, juga sama, tidak tepat. Karena teman-teman mau menggunakan jasa pengerjaan tugas dan teman-teman tentu meninggalkan tugas kalian gitu teman-teman ya, meskipun di sana tugasnya saat sedang liburan teman-teman ya, tapi tetap tidak elok teman-teman meminta jasa pengerjaan tugas untuk melakukan tugas kalian ya. C. Saya mengerjakan sendiri tugas tersebut. Nah, mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. Di sini karena dia sedang liburan bersama keluarga gitu teman-teman ya. Berarti Anda bisa menitipkan anak pada keluarga lainnya dulu gitu. Kita lihat yang dia meninggalkan anak sebentar saja bukan masalah besar. Ini juga bagus ya, tapi ini adalah pendapat, tidak menyatakan tindakan secara nyata teman-teman. So jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 3.
Anda memiliki beberapa tugas di perusahaan. Suatu hari atasan mempercayakan sebuah tugas Anda untuk dikerjakan oleh seorang junior. Apakah tanggapan Anda terkait hal tersebut? A. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian pekerjaan saya. B. Mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. C. Tidak menjadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya. D. Saya senang ada yang membantu saya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini masalahnya di mana sih? Jadi Anda memiliki tugas dan atasan mempercayakan sebuah tugas Anda untuk dikerjakan oleh junior. Nah, ini tugas Anda, salah satunya dilakukan oleh junior. Saya sudah memiliki banyak pekerjaan. Apa iya ini alasan atasan memberikan tugas Anda kepada junior sehingga tidak masalah untuk diambil sebagian? Ini katanya tidak masalah ya. Ini bagus, tidak masalah diambil pekerjaan Anda. Kemudian yang B, mungkin atasan ingin junior belajar pada saya. Ini adalah pendapat saja, tidak menunjukkan tindakan ya. Kemudian yang C, ini kita eliminasi dulu ya. Kemudian yang C, tidak menjadi masalah, tidak jadi masalah jika ada yang membantu pekerjaan saya katanya ini. Kemudian yang D, saya senang ada yang membantu saya. Mana lebih unggul? Tidak masalah, kata-katanya itu tidak masalah untuk diambil, tidak menjadi masalah, atau Anda senang. Lebih unggul kalimat saya senang ada yang membantu saya ya, dibanding teman-teman bilang tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D teman-teman ya, yang memiliki poin 4. Kemudian poin 3 ada di C dan poin 2 itu ada di A teman-teman ya. Oke, kita next ke soal yang nomor 4. Anak Anda memiliki banyak teman di sekolahnya. Ada teman yang berbeda agama, ada yang berbeda suku dan budaya, bahkan ada yang berbeda latar belakangnya. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah: A. Saya membiarkan hal tersebut meski saya khawatir. B. Saya mendukung setiap keputusan anak saya. C. Saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. Atau yang D. Saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. Oke teman-teman, silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah anak Anda memiliki banyak teman ya. Dia bisa berbaur dengan siapa saja, berteman dengan banyak teman ya, yang berbeda agama, berbeda suku dan budaya, dan berbeda latar belakang. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai orang tua? A. Saya membiarkan hal tersebut. Ini bagus ya. Meski saya khawatir, ini kata meski saya khawatir. Ini ada sesuatu yang membuat Anda tidak maksimal memberikan ruang kepada anak Anda berteman dengan siapapun. Teman-teman, ini terkait dengan bagaimana teman-teman menghargai perbedaan di antara anak Anda dan teman-temannya gitu teman-teman ya. Jadi kata meski saya khawatir ini membuat yang A ini tidak memiliki nilai yang maksimal ya. Kemudian yang B, saya mendukung setiap keputusan anak saya. Ini juga bagus, mendukung setiap keputusan. Tapi apakah kata setiap keputusan ini berkaitan dengan keberagaman teman anak Anda ini gitu ya? Apakah ini tanggapan yang tepat gitu ya? Kemudian yang C, saya senang ia dapat berbaur dengan murid lain. Ini kalimatnya saya senang ia dapat berbaur. Ini lebih unggul daripada yang B teman-teman ya. Karena kalau setiap keputusan itu secara umum ya, bukan terkait dengan masalah yang ada di soal saja gitu kalau setiap keputusan ya. Bagaimana kalau keputusannya ini kurang baik gitu ya. Jadi lebih unggul nilai yang C teman-teman ya, yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya berharap ia memilih teman yang tepat untuk kebaikannya. Ini Anda berharap saja, ini harapan saja teman-teman ya, tidak menunjukkan tindakan nyata. Kalau yang C ini lebih tepat karena ini menunjukkan tindakan Anda. Saya senang itu adalah tindakan atau reaksi positif teman-teman ya.
Jadi lebih unggul yang C dibanding yang D teman-teman ya. Memiliki poin 4 itu yang C. Kita next lagi ke soal yang nomor 5. Reaksi Anda ketika melihat seorang dirundung adalah, ini kita langsung jawab ya, seseorang dirundung atau dibully teman-teman ya, perundungan. Nah, tindakan teman-teman melihat hal tersebut apa? A. Saya akan membelanya jika ia lebih kecil dari saya. Ini ada syarat, jika ia lebih kecil. Berarti kalau dia lebih besar, Anda tidak membelanya. Ini tidak merupakan jawaban yang tepat ya, kita eliminasi. B. Saya akan membantunya jika aksi perundungan tersebut sudah berlebihan dan di luar batas kewajaran. Ini jika. Sedangkan kata sudah berlebihan dan di luar batas kewajaran ini relatif teman-teman ya. Batasnya seperti apa? Bisa jadi Anda bilang bahwa hal tersebut belum berlebihan sedangkan menurut orang lain sudah berlebihan. Jadi ini bukan jawaban yang memiliki poin yang maksimal juga. Kemudian yang C, saya membantunya terlepas dari perundungan. Saya membantunya terlepas dari perundungan. Kata terlepas dari perundungan ini, membantunya terlepas ini adalah sesuatu yang baik ya, positif. Kita lihat yang D, saya akan menghubungi pihak berwajib agar saya selamat. Ini berarti dia takut secara langsung membela ya, padahal di sini hanya perundungan secara umum disebutkan ya, bisa jadi itu perundungan yang biasa terjadi ya, misalkan saling mengejek antar anak-anak, apa ia akan langsung laporkan ke pihak berwajib gitu ya. Padahal ini masih umum, apakah itu terkait saling mengejek antar teman ataukah yang lebih parah gitu ya. Tapi kalau yang sangat parah mungkin bisa langsung Anda melapor kepada pihak berwajib ya. Tapi di sini kalau misalkan dia hanya saling ejek, itu bukan sesuatu perundungan yang harus dilaporkan kepada pihak berwajib menurut saya teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang C ya, saya membantunya terlepas dari perundungan. Jadi lebih umum. Entah itu tindakan kalian seperti apa, bisa mewakili nanti yang D ini masuk di yang C teman-teman ya, gitu. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 6. Anda memiliki tetangga yang sering mencela dan menggunjing Anda. Suatu hari ia membutuhkan bantuan. Ia menitipkan anaknya sehari saat ia bertugas di luar daerah. A. Saya khawatir tidak bisa berbuat baik pada anaknya sebab perlakuan orang tuanya yang tidak baik. B. Saya bersedia membantunya tanpa membalas perlakuan buruknya. C. Air tuba harus dibalas air susu agar ia menjadi sadar. Atau yang D. Anaknya tidak berkaitan dengan sifat buruk orang tuanya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat kalian yang mau daftar CPNS tahun 2023, aku ada kabar gembira teman-teman ya, karena dari Maxima akan mengadakan kelas belajar online. Apa saja sih keuntungannya untuk mengikuti kelas belajar online dari Maxima ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 22 kali pertemuan. Setiap pertemuan akan ada 90 menit teman-teman, kemudian ada post-test dan pre-testnya juga setiap kali pertemuan. Teman-teman akan mendapatkan 4 paket tryout online sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Full materi TIU, TWK, dan juga TKP, kemudian rekaman video dan PDF kelas Zoom, kemudian ada juga join grup belajarnya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu apa lagi teman-teman ya. Harga normalnya adalah Rp300.000 teman-teman ya, tapi teman-teman jangan khawatir karena dengan kode promo dari aku teman-teman akan mendapatkan harga khusus, yaitu hanya bayar Rp225.000 saja teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa mengakses beberapa keuntungan dari kelas belajar online ini teman-teman. Jangan lupa kalian pakai kode promo dari aku yaitu Lili Sukses ASN. Kelas belajar ini akan dimulai dari tanggal 11 September tahun 2023 ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang bersemangat nih untuk mengikuti CPNS tahun 2023, jangan lupa segera daftar biar kalian tidak ketinggalan kelasnya. Oke teman-teman, semangat, semoga kalian sukses. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Oke teman-teman, di sini kita lihat inti masalahnya itu apa sih? Tetangga Anda ini sering mencela dan menggunjing. Ini hanya bumbunya saja teman-teman ya, jangan terkecoh. Kemudian ia menitipkan anaknya sehari saat ia bertugas. Apakah reaksi Anda bagaimana? A. Saya khawatir tidak bisa berbuat baik. Ini menunjukkan kelemahan Anda teman-teman ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, saya bersedia membantunya tanpa membalas perlakuan buruknya. Ini baik ya. Intinya Anda bersedia membantu gitu ya. Kemudian C, air tuba harus dibalas air susu agar ia menjadi sadar. Ini adalah pendapat. Meskipun secara tersirat mungkin Anda mau dititipkan anaknya gitu ya. Tapi ini masih tersirat saja. Lebih jelas yang B ya, yaitu bersedia membantunya.
Jadi yang C ini bisa kita eliminasi. Kemudian anaknya tidak berkaitan dengan sifat buruk orang tuanya, ini juga pendapat teman-teman. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah yang B gitu ya, poinnya 4 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 7. Anda biasanya adalah orang yang loyal sebab Anda dan pasangan memiliki pemasukan yang lebih dari cukup. Akan tetapi bulan ini pemasukan mulai berkurang disebabkan Anda resign dari pekerjaan Anda. Anda memutuskan untuk lebih irit. Bagaimana tindakan Anda jika ada seseorang yang merasa tidak berkecukupan datang untuk meminta sedekah? A. Saya akan memperhatikan terlebih dahulu apakah ia memiliki fisik yang kuat untuk bekerja. B. Jika ia orang tua renta, maka saya akan memberi uang. C. Saya akan memberi seporsi nasi untuknya. Atau yang D, saya tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Nah, di sini intinya adalah apa tindakan teman-teman kalau ada orang yang meminta sedekah. Intinya itu ya. Ini hanya bumbunya saja. Anda pertama loyal, kemudian Anda menjadi lebih irit gitu. A. Saya akan memperhatikan terlebih dahulu apakah ia memiliki fisik kuat untuk bekerja. Kemudian Anda harus apa? Kemudian apa? Setelah Anda memperhatikan, kemudian apa? Anda memberi atau tidak? Gitu ya, ini tidak memiliki pernyataan yang jelas, jawaban yang jelas tidak ada di sini gitu teman-teman ya. Kemudian yang B, jika ia orang tua renta, jika bagaimana kalau tidak, berarti Anda tidak akan memberi uang ya. Ada syaratnya dia berbuat baik. Kemudian yang C, saya akan memberi seporsi nasi untuknya. Seporsi nasi ya, kita keep dulu. Kita lihat yang D, saya tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Nah, di sini yang tepat teman-teman ya, lebih tepat yang D dibanding yang C. Karena belum tentu dia membutuhkan seporsi nasi. Jadi dia sudah kenyang gitu teman-teman ya. Nah, lebih tepat yang D yaitu berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Karena sekarang dia sedang beririt teman-teman. Gitu ya. So, jawaban yang paling tinggi poinnya yang D teman-teman ya, poin 4. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 8. Tanggapan Anda saat atasan memberikan tugas mendadak di hari libur adalah A. Mengapa masih ada pekerjaan di hari libur? B. Tidak ada hari libur yang menyenangkan bagi karyawan. C. Atasan saya seorang yang sangat perfect dalam bekerja. Atau yang D. Saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Oke teman-teman, silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah dijawab seperti biasa teman-teman ya, di sini soal kita hanya 8 teman-teman. Silahkan bantu saya untuk menjawab soal nomor 8 ini di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Semoga sukses. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.